Pada suatu pagi yang indah di Maplewood High School, kelas seni berlangsung dalam suasana biasa. Kelas terdiri dari 5 siswa yang tertarik pada seni rupa. Alex, Bella, Chris, Dana dan Eve. Mereka adalah teman baik dan sering berkolaborasi dalam proyek seni mereka. Namun hari ini suasana di kelas berubah drastis ketika mereka menemukan teman sekelasnya Greg terbaring tak bernyawa di tengah ruangan. Saat kejadian itu terjadi, semua orang di kelas kaget dan panik. Segera setelah itu, kepala sekolah, Emer Thompson, dan guru seni, Mrs. Johnson, dipanggil ke dalam ruangan. Polisi pun langsung dipanggil untuk mengusut kejadian tersebut. Seorang petugas polisi, Detektif Miller, tiba di sekolah menengah Maplewood untuk mengumpulkan bukti dan mewawancarai saksi. Dia memulai dengan mewawancarai 5 siswa satu persatu. Alex adalah seniman berbakat dengan sedikit pemarah. Dia sering terlihat berdebat dengan Greg. Alex mengklaim dia fokus pada mejanya, tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Bella adalah artis yang pendiam dan pemalu. Dia selalu tenang dan berhati-hati dalam tindakannya. Bella mengaku sedang melukis di pojok dan tidak melihat ada orang yang masuk atau keluar kelas. Chris adalah siswa paling energik di kelas seni. Dia suka bercanda dan bahagia. Chris menjelaskan bahwa dia keluar sebentar untuk menggunakan kamar mandi dan ketika dia kembali dia menemukan Greg sudah berbaring. Dana adalah siswa yang sangat ambisius dan ambisius. Ia selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala aspek seni. Dana mengaku sedang membawa pulang barang-barangnya saat melihat Greg tergeletak di tengah ruangan. Eva adalah seniman yang kreatif dan penuh ide. Ia memiliki jiwa kepemimpinan dan sering memimpin proyek kelompok. Eva mengaku sedang membersihkan palet warnanya saat melihat Greg jatuh ke lantai. Detektif Miller menyelidiki TKP dan menemukan pisau kecil di dekat Greg. Setelah analisis sidik jari, hanya Bella yang ditemukan di pisaunya. Detektif Miller memanggil Bella untuk ditanyai lebih lanjut. Bella kaget mendengar sidik jarinya ditemukan di pisau itu. Dia mengatakan dia tidak pernah menyentuh pisau itu dan tidak tahu bagaimana sidik jarinya bisa sampai di sana. Dia menjelaskan bahwa dia mungkin telah menyentuh pisau tersebut saat sebelumnya membersihkan area tersebut. Setelah mendengarkan semua informasi, Detektif Miller menyadari ada yang tidak beres dengan cerita Dana. Detektif Miller memutuskan untuk menghadapinya. Dana mengaku membawa pulang barang-barangnya dari kelas karena melihat Greg mengintip karya seni yang sedang dikerjakannya. Dia sangat kesal dan ingin menghadapinya. Namun, dia membantah melakukan pembunuhan tersebut. Detektif Miller kemudian meminta pengacara Dana hadir untuk sidang berikutnya. Setelah analisis lebih lanjut, Detektif Miller menemukan bahwa pisau itu sebenarnya digunakan untuk pembuatan dan sidik jari Bella ditemukan, yang berasal dari keterlibatannya sebelumnya dalam proyek tersebut. Belakangan, Detektif Miller menemukan petunjuk baru. Jejak darah yang mirip dengan darah para korban terlihat di bagian belakang palet cat Eva. Awalnya, Eva mengakui bahwa dia baru saja membersihkan palet warna. Tetapi setelah tekanan lebih lanjut, dia mengakui bahwa dia tidak setuju dengan Greg atas ide seni yang mereka diskusikan. Kecewa, dia tidak sengaja menusuk Greg dengan pisau saat mereka bertengkar. Eva ditangkap dan diadili atas pembunuhan Greg. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi mereka semua tentang dampak konflik yang belum terselesaikan dan pentingnya mengatasi perbedaan secara positif. Di persidangan, Eva mengungkapkan penyesalan atas tindakannya.
Dia mengakui bahwa membunuh Greg bukanlah niatnya dan bahwa tindakannya datang pada saat kepanikan dan emosi yang luar biasa. Pengacara Eva mencoba membantah pembelaan bahwa tindakan tersebut adalah akibat dari keadaan tak terduga dan tekanan emosional yang dia alami. Namun, jaksa mengklaim bahwa Eva menggunakan pisau tersebut dengan maksud menyakiti atau mengancam Greg. Setelah mendengar kesaksian dari saksi lain dan mempertimbangkan bukti yang ada, juri memutuskan Eva bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Namun, mereka juga menilai aksi tersebut terjadi dalam keadaan emosional yang mempengaruhi kejiwaan Eva. Dalam keputusan akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Eva, yaitu hukuman penjara yang lebih pendek dan beberapa tahun pengawasan setelah pembebasan mereka. Selain itu, pengadilan memerintahkan Eva untuk menjalani terapi psikologis dan program rehabilitasi untuk mengelola emosinya dengan lebih baik dan mengatasi konflik. Kasus ini mengajarkan semua orang yang terlibat pelajaran berharga. Kegiatan seni yang dimaksudkan sebagai sarana ekspresi diri berubah menjadi tragedi karena emosi dan konflik tidak dikelola dengan baik. Seluruh sekolah menggunakan acara ini sebagai kesempatan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik secara damai, dan pengelolaan emosi.